Shalom saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Senang sekali bisa menjumpai saudara dalam program Amazing Grace pada saat ini. Bersama dengan saya, Evangelis Christian Tubong Kasih. Firman Tuhan yang akan kita renungkan pada saat ini terambil dalam Amsal 8 ayat 7 sampai 9 dan Amsal 10 ayatnya yang ke-11. Demikianlah firman Tuhan. Karena lidahku mengatakan kebenaran dan kefasikan adalah kekejian bagi bibirku. Segala perkataan mulutku adalah adil, tidak ada yang belat-belit atau serong. Semuanya itu jelas bagi yang cerdas, lurus bagi yang berpengetahuan. Ayat yang ke-11, Amsal 10. Mulut orang benar adalah sumber kehidupan, tetapi mulut orang fasik menyembunyikan kelaliman. Demikianlah firman Tuhan. Saudara yang terkasih, pernahkah kita mendengar ada orang yang berkata kepada kita demikian? Shh, jangan bilang ke siapa-siapa ya, saya mau menceritakan sesuatu kepadamu. Saudara-saudara, perkataan ini sebenarnya menunjukkan bahwa seseorang yang ingin menceritakan sesuatu pergunjingan di dalam sebuah komunitas atau menceritakan tentang penilaian terhadap hidup seseorang. Nah, jika hal ini diteruskan, maka yang akan terjadi adalah sebuah gosip yang menyebarkan kabar isapan jempol belaka dan bisa menimbulkan dampak yang negatif. Hal ini dapat menjadi sebuah perkataan yang kosong dan tanpa hikmat. Tetapi beberapa manusia sangat menyukainya. Saudara yang terkasih, sebuah perkataan itu bisa menunjukkan identitas diri kita. Tanpa perkataan yang berhikmat, kita tidak akan sanggup menjadi seorang yang mencerminkan pribadi pengikut Kristus yang sejati. Oleh karena itu, perkataan yang berhikmat merupakan panggilan kita sebagai orang yang takut akan Tuhan. Sekali lagi, saudara-saudara, perkataan yang berhikmat merupakan panggilan kita sebagai orang yang takut akan Tuhan. Mengapa demikian? Nah, dalam firman Tuhan dijelaskan hal itu. Amsal 8 ayat 7 sampai 9 dikatakan di sana, karena lidahku mengatakan kebenaran dan kefasikan adalah kekejian bagi bibirku. Segala perkataan mulutku adalah adil, tidak ada yang belat-belit atau serong. Semuanya itu jelas bagi yang cerdas, lurus bagi yang berpengetahuan. Saudara-saudara, ini adalah perkataan dari Raja Salomo, di mana ia terus berusaha untuk hidup di dalam hikmat Allah. Ketika seseorang berusaha untuk hidup dalam hikmat Allah, maka hikmat Allah itu memanggil orang agar hidup dalam kebenaran dan jauh dari kejahatan. Pada bagian ini, hikmat disertai pemberitahuan tentang dampak positif yang akan diterima orang yang memperhatikannya. Hikmat memanggil siapa saja termasuk orang-orang bodoh dan tak berpengalaman. Hikmat menyapa setiap orang di tempat-tempat terbuka agar semua orang memiliki kesempatan untuk mendengar panggilannya dan merespons dengan baik. Kepada mereka yang mau mendengar hikmat Allah, itu akan menyingkapkan kebenaran dan keadilan. Orang yang beroleh hikmat akan memperoleh sesuatu yang benar. Beroleh hikmat berarti beroleh sesuatu yang jauh lebih berharga daripada hal-hal yang dipandang berharga oleh dunia. Salomo meminta hikmat dan ia memperoleh hikmat plus segala kekayaan, kehormatan, dan umur yang panjang. Hikmat menawarkan hidup yang jauh lebih berkualitas. Hikmat menawarkan kecerdasan dan pengetahuan untuk menjalani hidup, serta kemampuan memanfaatkannya untuk memimpin dan mengelola dunia ini. Itulah hikmat. Orang yang bersedia dipimpin oleh hikmat akan sukses. Saudara yang terkasih, itulah hal-hal yang kita dapatkan ketika hikmat Allah itu menjadi pimpinan hidup kita. Lalu pertanyaannya, bagaimana cara untuk mendapatkan hikmat itu? Hikmat berkaitan dengan takut akan Tuhan. Semakin orang takut dan hormat kepada Tuhan, semakin ia membenci kejahatan. Kasih akan Allah tidak mungkin berdampingan dengan kesukaan akan dosa.
Bila orang berkata bahwa ia mengasihi Allah tetapi masih menyembunyikan dosa, itu berarti ia membuka diri untuk bersahabat dengan si jahat atau dosa. Maka yang harus dilakukan adalah memutuskan hubungan dengan dosa dan menyerahkan diri secara total kepada Allah. Pastikanlah bahwa semua segi kehidupan kita terbuka pada arahan dan pimpinan dari Tuhan. Maka hikmat akan menguasai hidup kita, sehingga dapat memampukan setiap kita untuk berkata-kata dengan benar. Dengan demikian, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, hikmat dalam perkataan akan menjauhkan kita dari hal-hal yang jahat, di mana kita tidak menjadi seorang yang fasik, yang perkataannya dapat menyimpan dendam dan semua rancangan-rancangan yang jahat. Pada akhirnya, saudara yang terkasih, biarlah melalui perkataan yang berhikmat, kita akan membangun sesama kita, agar kehidupan mereka juga semakin berkualitas di dalam Tuhan. Seperti firman Tuhan di dalam Amsal 10 ayat yang ke-11 mengatakan, mulut orang benar adalah sumber kehidupan, tetapi mulut orang fasik menyembunyikan kelaliman. Tuhan Yesus kiranya menolong dan memampukan setiap kita, saudara dan saya, untuk berhikmat dalam berkata-kata. Amin.